Udah nih bang. Udah apa belum? Ya udah lanjut aja bang. Oh udah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelas 10 ya, 10 IPA ya. Iya pak. Oke, jadi Bapak di sini selaku mahasiswa PPL. Jadi Bapak yang akan menggantikan guru agama kalian, yakni Bapak Ahmad Syaiful. Oke, sebelum itu gimana kabarnya anak-anak semuanya di sini sehat? Alhamdulillah. Baik pak. Baik, alhamdulillah ya. Semoga sehat semua, semoga selalu bahagia, selalu ceria, selalu semangat, selalu setiap hari. Oke. Amin. Bapak mau izin duduk dulu ya. Baik anak-anak. Oke. Bapak ingin menanyakan di sini muridnya ada berapa ya dalam satu kelas? Satu kelas 35 orang pak. Oke, satu kelas 35 orang ya. Iya. Oke, untuk ketua kelasnya siapa di sini ketua kelasnya? Itu pak si Adin pak Adin. Oh, Adin. Oke. Adin, Bapak akan percayakan kepada kamu untuk memimpin doa terlebih dahulu sebelum kita masuk ke materi pelajaran kita hari ini dan sebelum perkenalan Bapak. Baik, untuk doanya silakan Adin untuk memimpin doa. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga doa kita kali ini yang dipanjatkan semoga Allah ijabah, semoga Allah dengar, dan semoga apa yang kita harapkan dapat Allah kabulkan selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, di sini Bapak akan menjelaskan ataupun memberitahukan tentang biodata Bapak sendiri. Mungkin di sini ada yang udah pernah tahu Bapak sebelumnya ataupun ada yang melihat, oh Bapak ini di mana gitu, Bapak ini lagi di mall, Bapak ini lagi di rumahnya, ada yang tahu rumahnya gitu. Nggak ada yang sebelumnya. Jadi kita baru pertama kali di sini tatap muka dan Bapak beruntung juga karena di sini Bapak sebagai mahasiswa dari salah satu universitas di Jakarta, yakni Universitas Islam Jakarta, yang sekarang itu tentunya ada di daerah Hutan Kayu ya, Jakarta Timur. Nah, jadi Bapak di sini akan menggantikan untuk sementara dan untuk 6 bulan ke depan untuk menggantikan Bapak Syaiful, yakni guru agama kalian, yang dimana Bapak dipercayakan untuk menggantikan beliau untuk mengajarkan mata pelajaran agama Islam. Oke, baik. Di sini perkenalkan nama Bapak, bisa baca ya, Gamal Abdul Nasir. Nah, nama Gamal Abdul Nasir ini sangat spesial sekali dan mungkin ini nama yang jarang banget ya. Nama yang jarang banget ketika ada di kalangan anak muda sekarang. Ini bisa dibilang mungkin ada yang tahu sejarahnya apa. Nah, ini jadi nama Gamal Abdul Nasir ini ialah Presiden Mesir. Presiden Mesir waktu itu yang melakukan gerakan non-blok. Oke. Jadi tanggal lahir Bapak itu di Jakarta. Tanggal lahir 14 Juni 99. Agama pasti Islam ya. Nggak mungkin dong Bapak ngajarkan agama-agama selain Islam gitu, nggak mungkin kalau Bapak sendiri nggak Islam. Oke, status Bapak masih belum menikah dan pendidikan sarjana pendidikan tentunya. Kemudian alamat Bapak di Jalan Cempaka Putih Barat 26 nomor 4 Jakarta Pusat. Oke. Baik, mungkin perkenalan kita hanya sebatas ini aja. Jadi untuk mengenal lebih dalam, untuk bisa mengetahui seberapa jauh kita, nanti mungkin di luar kelas ini kita akan saling menyapa-nyapa dan mungkin sekedar sharing. Oke, next. Baik. Untuk memulai pelajaran kita kali ini, sebelum kita belajar, mari kita membaca Al-Quran, yakni ayat-ayat Allah. Untuk memulai pelajaran kita, jadi di sini saya mempunyai aturan bahwasanya sebelum pelajaran saya dimulai, kita wajib membawa Al-Quran masing-masing. Jadi setiap siswa yang berada di hadapan saya, yakni kalian, wajib membawa Al-Quran. Dan sebelum memulai pelajaran kita, harus membaca Al-Quran terlebih dahulu. Minimal 5 ayat. Yang sudah Bapak bawa di sini adalah surah Al-Baqarah ayat 1-5.
Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Semoga dari bacaan kita hari ini kita semakin berkah belajarnya dan ilmu yang kita dapat hari ini semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjut ke pelajarannya. Di sini Bapak sedikit akan mengantarkan suatu kata ataupun konteks. Mungkin di sini ada mahasiswa, murid-murid atau siswa-siswa di sini yang tahu apa sih bisa kasih tahu Bapak nggak, ataupun bisa menjelaskan kepada Bapak apa yang kalian tahu tentang kata jujur. Jujur. Mungkin sebagian dari kalian ada yang berkata, ada yang berpendapat, Pak, jujur itu pahit, Pak. Pak, jujur itu menyakitkan, Pak. Pak, jujur itu PHP, Pak. Ataupun jujur itu mulia. Nah, mungkin dari sekian banyak pendeskripsian yang ada di pemikiran kalian, yang kita ketahui layaknya manusia adalah jujur itu adalah suatu sifat ataupun sebuah perkataan yang dimana dia menyampaikan secara terang-terangan, bisa disebut juga dengan fakta. Jadi jujur itu kita bisa melatih ataupun kita bisa memberikan kepada orang lain itu dengan perbuatan kita, perkataan ataupun perbuatan. Jadi segala sesuatu perbuatan kita, apa yang kita bicarakan dan apa yang kita lihat itu pasti berdasarkan kejujuran. Segala sesuatu yang kita mulai itu juga berasal dari jujur. Coba terangkan kepada Bapak, apa kegiatan apa yang tidak dilandaskan dengan kejujuran? Belajar kita pasti harus jujur kan? Kalau misalkan kita belajar tidak jujur, kita sedang ujian, pun ujian itu kita mencontek, itu tidak bisa dibilang kalian jujur. Ya kakak, Bapak ngerti kan? Karena mungkin mahasiswa-siswa di sini pun masih banyak yang melakukan seperti itu, tapi Bapak berpikir itu masih layak. Tetapi setelah dari mata pelajaran Bapak tidak ada lagi yang mencontek ataupun mengulang apa jawaban-jawaban dari teman. Itu yang Bapak tanamkan kepada kalian, sifat-sifat jujur. Oke, bisa dipahami? Coba. Oke, kemudian apalagi? Yang pertama tadi dari segi pendidikan ataupun pembelajaran. Sifat apa lagi sih Pak yang kita bisa terapkan dari kejujurannya? Oke, dari ekonomi ada. Contohnya apa? Banyak contohnya. Contohnya mungkin siapa ketua kelasmu namanya Adit. Adin, Pak. Adin, oke, Ya, Adin. Mohon maaf, Adin. Adin ini, Adin orangnya ganteng sekali ya. Ini Adin, kamu asalnya dari mana, Adin? Lirboy dia, Pak. Oh iya, Lirboya, masya Allah. Kamu tinggal di mana, Adin? Tinggal di mana, Din? Tuh, Din. Oh, Ditanya, Din. tinggal di Cempaka Putih juga. Oh, Cempaka Putih, di mana Cempaka Putihnya? Oh iya, kita deketan ya. Oh iya, baik. Nah, Din, misalkan bapak ya memberikan salah satu contoh kepada kamu. Jadi gini, Din, kamu mempunyai salah satu perusahaan besar, yakni perusahaan minyak, yang dimana perusahaan minyak itu sudah mempunyai cabang-cabang perusahaan di bawahnya, yang bisa dibilang setiap tahun itu omsetnya bisa sampai 100 miliar. Nah, tetapi dalam suatu peristiwa ada yang namanya itu teken kontrak kepada perusahaan lain dan itu ingin diadakan kerjasama.
Ketika Ading ini ingin mengadakan kerjasama misalkan dengan perusahaan internasional dengan Yamaha ataupun Astra, itu kan harus berdasarkan landasan kejujuran. Nah, ketika ingin bekerja sama secara jujur, itu ketika Ading tidak jujur, pun pihak yang dari pihak dari perusahaan Yamaha ataupun Astra itu tidak akan respect dengan kita. Misalkan kita membohongi yang dinamakan kontrak itu, kita sudah membicarakan awalnya 10 tahun, tetapi kita hanya memberikan kontrak kepada perusahaan itu hanya 5 tahun. Nah, itu kan sudah tidak sesuai dengan apa yang kita paparkan dari awal. Nah, itu juga bisa dibilang bohong. Nah, bohong apa lagi, Pak? Banyak banget siswa-siswa mungkin di depan ini calon-calon pemimpin ini saya yakin bisa mendeskripsikan apa itu antara jujur dan bohong. Karena kenapa ya? Mungkin saya yakin siswa-siswa yang ada di depan saya ini menganggap semua ini enteng. Ilmu kejujuran itu hanya sebuah materi. Jujur gue juga bisa jujur jujur doang. Nanti gue juga bohong. Jujur juga nggak berdosa kok. Jujur kayak ngebohong itu nggak dosa kok. Nah, inilah kalian sebagai siswa jangan pernah menganggap hal-hal sekecil itu tidak mempunyai nilai. Karena kenapa? Jikalau kalian ingin menjadi orang besar, ingin menjadi orang sukses, ingin menjadi orang-orang yang terpandang, kalian harus perhatikan nilai-nilai yang paling kecil dahulu. Baru bagaimana kalian ini bisa menerapkan nilai-nilai yang besar. Orang pun pasti akan melihat dan menganggap kalian respect. Oh, ternyata si Ading ini dari hal kecil pun dia sudah berkata jujur. Orang pun akan segan dengan dia. Orang pun akan berusaha asik dan enjoy bergaul dengan Ading. Seperti itu dalam segala hal apapun dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, bahkan dalam skup terkecil pun itu ada yang namanya kejujuran, yakni di lingkungan keluarga kita. Sangat miris sekali ya, apalagi kita tidak mungkin sebagian, bukan siswa di sini tapi siswa yang lain itu mungkin sebagian masih ada yang belum bisa berkata jujur kepada kedua orang tuanya, yang belum bisa berkata jujur kepada saudara-saudaranya, tetapi justru malah dia jujur kepada orang lain yang dimana mungkin tidak bisa dibilang itu bukan bagian dari darahnya. Nah, itu kan menjadi suatu tanda tanya yang besar, kenapa seperti itu orang-orang yang sekarang maupun masyarakat sekarang. Justru saya lebih respect kepada orang-orang zaman dahulu, itu masih memegang prinsip kuat, walaupun dia berkata sejelek apapun ataupun orang gak suka sama dia, tetapi dia berusaha memberitahukan sesuatu apa yang dia anggap benar, dan dia tidak menutupi apapun yang dia anggap salah. Nah, itu yang baru dinamakan jujur. Oke, next. Nah, jadi di sini Bapak akan menjelaskan tentang kejujuran. Setelah tadi Bapak prolog, baik di sini akan Bapak menjelaskan tentang jujur. Jadi jujur itu kita harus tahu dalam kerangka keilmuan. Jadi kalau kalian ini ingin menjadi profesor, ingin menjadi arsitek, ingin menjadi dokter, ingin menjadi yang namanya astronot atau apapun, itu harus mempunyai kerangka berpikir. Kerangka berpikir itu apa, Pak? Bagaimana kerangka berpikir itu adalah pola pikir ataupun tatanan susunan cara berpikir kita agar pikiran itu sistematis. Misalkan kita ingin berpikir tentang jauh, misalkan kita harus ke tank, nggak mungkin kan kita harus melompat-lompat A, kemudian G, kemudian H, dan selanjutnya. Kita harus bertahap proses, A dulu, B dulu, C dulu kita pelajari, setelah kita paham, baru kita mendapatkan suatu ilmu yang kita harapkan. Nah, begitulah dalam konsep pembelajaran kali ini yang Bapak ajarkan. Ketika kita bicara jujur, kita juga harus mengerti dulu apa itu pengertian jujur. Nah, itu yang pertama nih. Yang pertama kita harus tahu dulu pengertian jujur itu apa. Segala sesuatu yang menjadi suatu ilmu buat kita harus tahu dulu pengertiannya itu apa secara luas. Baru kita kerucutkan.
Oke. Dan kedua, ini ada macam-macam kejujuran. Kejujuran, keutamaan perilaku jujur dan akibat dari tidak jujur. Nah, mungkin adik-adik di sini bisa mencerna terlebih dahulu apa yang mungkin Bapak sudah terus ceritakan. Oke. Next. Jadi ini Bapak memberikan secara materi saja. Bapak memberikan secara teori saja. Tetapi selebihnya Bapak akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk bisa memberikan apa yang kalian paham tentang apa yang Bapak jelaskan ini nanti di depan. Karena Bapak ingin terjadi antara dua komunikasi yang baik. Nah, jadi di sini kita bisa lihat pengertian jujur. Yakni pengertian jujur adalah dilihat dari segi bahasa, mengakui, berkata ataupun memberi suatu informasi yang sesuai dengan. Ntar bisa diedit. Lanjut. Nah, jadi dari segi bahasa kita sudah tahu. Jujur itu adalah memberikan informasi yang sesuai dengan apa yang benar terjadi, sesuai dengan kenyataannya. Kita nggak hanya berbicara A, B, C atau D, tetapi itu tidak sesuai dengan faktanya dan kejujurannya itu seperti apa. Nah, kemudian dari segi bahasa juga, jujur dapat disebut juga sebagai antonim ataupun lawan kata bohong yang artinya adalah berkata ataupun memberi informasi yang tidak sesuai dengan kebenaran. Jujur lawan katanya bohong. Oke. Kaya lawan katanya Miskin. ganteng lawan katanya Jelek Pak. Oke, nah seperti itulah. Nah, ini hanya sekedar pengertian. Next kita lanjut ke macam-macam kejujuran. Yakni yang kita ketahui adalah macam-macam kejujuran itu mungkin yang kita tahu ya, jujur mungkin sebagian besar dari kita jujur itu apa sih macam-macam memang ada kejujuran. Jujur ngomong aja kalau sejujur-jujurnya. Misalnya contoh, lu kenapa, lu ada masalah apa sama gua? Lu jujur aja sih sama gue, lu ngomong sejujur-jujurnya sama gue, nggak usah ditutup-tutupin kayak gitu contohnya. Kita hanya taunya jujur tuh ngomong bener doang. Tetapi secara keilmuan, jujur itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, jujur dalam niat dan kehendak sebagai motivasi awal bagi setiap orang untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap perbuatan yang ingin kita perbuat, segala sesuatu yang ingin kita gerakkan dalam hati kita, itu harus sesuai dulu dengan apa yang kita pikirkan. Apakah ini perbuatan kita ini jujur atau tidak? Apakah perbuatan atau perilaku kita ini membawa kemanfaatan kepada banyak orang? Bukan justru perbuatan kita ini hanya sewenang-wenang saja, tetapi di mata orang pun jelek. Sama saja seperti kita menjatuhkan harga diri kita di depan orang lain. Nah, untuk itu kita harus mengerti dulu apa setiap perbuatan kita, apakah itu membawa kepada kebaikan, membawa kita kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, atau malah menjatuhkan kita. Seperti itu. Contohnya seperti apa, Pak? Contohnya seperti kalian. Bapak tanya kepada satu orang, siapa namanya di depan? Oh, Alia. Alia, Bapak tanya kepada kamu, belajar itu kamu niatnya untuk apa? Kamu sekolah itu niatnya untuk apa? Mungkin untuk lulus, oke. Kamu yang di belakang untuk apa? Untuk supaya dapat ijazah, oke. Tetapi itu semua adalah niat. Dan niat yang Bapak maksud adalah penanaman hati ataupun tekad dalam hati kita untuk mencapai suatu tujuan yang besar, untuk mencapai tujuan yang dimana tujuan itu membawa kita kepada kemakmuran. Apakah dengan suatu ijazah itu membawa kepada kemakmuran kita? Apakah dengan salah satu lulus kita itu membawa kebahagiaan ataupun kemakmuran? Apalagi nanti kita akan beristri, berkeluarga, dan yang lain-lain. So, that's right.
Oke, itu benar. Bapak tidak menyalahkan, tetapi Bapak ingin memberitahu kepada kalian tujuan dan goals kita tidak hanya kertas ataupun selembar kertas saja untuk mencapai kebahagiaan, tapi masih ada goals kita yang lebih baik daripada itu. Kemudian yang kedua, jujur dalam ucapan, yakni memberikan informasi yang sesuai yang tadi sudah diomongin. Baik, Bapak akan menjelaskan selanjutnya. Apa sih Pak, ketika kita sudah berusaha jujur, kemudian kita sudah berkata dengan selainnya, emang apa sih Pak yang bakal dapet? Saya takut Pak kalau ngomong jujur tuh kadang saya disakitin sama orang. Justru ketika saya sudah jujur, saya kadang dihina-hina sama orang. Terus nilainya apa Pak buat saya? Saya nggak bisa ngejamin dan saya nggak bisa nyaman kalau misalkan saya jujur. Saya lebih nyaman kepada bohong. Tidak. Anak-anak yang ada di kelas ini, Bapak tekankan harus jujur semua ketika berhadapan dengan Bapak. Kenapa harus jujur? Karena kejujuran ini tidak kita pelajari di lingkungan manapun. Mungkin setiap orang tua tidak seluruhnya mengajarkan tentang sifat kejujuran. Tapi Bapak yakini di sini adalah Bapak harus bisa dan kalian pun harus bisa untuk bersifat jujur kepada siapapun. Mungkin bahasanya tidak jujur tetapi benar. Minimal kita menjadi orang yang benar agar kita bisa diikuti dan kita menjadi seorang pemimpin. Lihatlah pemimpin-pemimpin besar kita di Indonesia. Mana ada pemimpin yang dia sudah mempunyai jabatan besar, yang sudah mempunyai kekuasaan yang hebat dan mempunyai kekayaan yang luar biasa, dia berkhianat, dia bohong. Coba buktikan kepada Bapak sekarang kalau dia tidak lengser. Dan seperti itulah seorang pemimpin itu dia tidak takut dan dia tidak ragu-ragu untuk mengatakan kebenaran, untuk mengatakan apa yang terjadi di lingkungan. Walaupun mungkin kita tahu di sudut belakang seorang yang berkata jujur itu banyak dihina, banyak disakiti atau bahkan ditusuk dari belakang. Dan tapi inilah ilmu yang memang harus kita cari. Ini kalian coba cari di mana kalian diajari jujur. Di rumah ataukah di madrasah atau di lingkungan kalian? Di mana coba kalian cari belajar jujur itu di mana? Mungkin hanya Bapak yang berani berkata jujur walaupun itu pahit. Kalian harus mengerti. Oke, yang pertama mungkin ini perasaan nyaman dan tenang. Pasti. Ketika kita sudah menjadi orang-orang yang jujur, orang-orang yang berani mengemukakan pendapat, kita sudah pasti merasa tenang. Contoh, misalkan mungkin ada teman-teman kita nih yang sedih, ya kan? Ada yang merasa, gua habis sakit hati Pak, habis sakit hati nih gue pengen butuh curhat sama lu dengerin lah gue jujur ya. Nah, bla 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 nih gue sakit hati gini dibohongin cowok, lu di PHP-in. Nah, kan dengan secara tidak langsung kalian ini berkata jujur kepada teman kalian. Nah, apa yang kalian rasakan setelah kalian curhat ataupun jujur kepada teman kalian sini? Karena pasti merasakan ini nyaman dan tenang. Nah, ketika kalian berbicara, memberikan sugesti bahwasanya kalian ini butuh diperhatikan. Dan setelah kalian mengemukakan apa yang menjadi kesesakan buat hati kalian itu, selain itu kalian merasa tenang, aman, nyaman dan berasa menjadi orang yang merdeka. Kemudian yang kedua, mendapatkan kemudahan dalam hidup. Pasti itu. Kemudian yang ketiga, selamat dari azab dan bahaya, dijamin masuk surga, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul. Baik, akibat dari tidak jujur yakni ketidakjujuran merusak kepercayaan. Oke, dari tadi ketika kita sudah jujur kepada orang lain, tapi tiba-tiba ataupun suatu waktu kita tidak jujur kepada orang tersebut, pasti orang tersebut akan merasakan sakit hati ataupun dia merasa di PHP-in lah bahasanya sekarang. Gitu, wah lu PHP-in gue lu ngomong A tapi lu ngomong B. Ah, udahlah gue pindah barisan aja lah, gue nggak mau barisan lo lagi. Nah, itu yang jangan dicontoh teman-teman ya di sini ya, siswa-siswa di sini.
Bagus. Dipertahankan yang mungkin sekiranya itu menjadi nilai-nilai yang kuat. Kemudian yang kedua, ketidakjujuran itu menular. Menurut teman-teman ini seperti apa? Menurut anak-anak ini seperti apa? Kejujuran atau kebohongan itu, ketidakjujuran itu menular nggak sih? Misalnya dalam satu keluarga nih, mungkin siapa tuh yang paling belakang namanya Nana. Nah, Nana ini misalkan dalam satu keluarga itu dia tidak jujur. Misalnya nggak jujur soal maaf ya, nggak jujur soal uang saku. Dia bilang uang saku di sekolah itu mungkin 20.000. Nah, tapi yang dipakai itu hanya 10.000. Nah, 10.000-nya dikemanain? 10.000-nya itu buat main-main, buat foya-foya, buat main-main. Kalaupun mau main warnet ataupun mau berpura-pura itu tinggal bilang aja kepada orang tua kita, "Mah, aku jajan 10.000 nih tiap hari, tapi aku boleh nggak minta uang 10.000 untuk aku jajan gitu loh." Kan orang tua pun bakal pengertian, bahkan akan lebih mengerti apa yang anak itu rasakan. Jadi tidak seakan-akan anak seorang Nana ini berkata A, B, C atau D maunya banyak, tapi dengan ditutupi dengan kebohongannya itu. Ya itu menurut Bapak itu sangat salah sekali caranya. Ya caranya itu dengan berbicara, dengan ngomong baik-baik kepada orang tua. Dan pasti orang tua bakal ngerti apa yang anaknya itu pengen, dan orang tua itu merasakan seperti ini loh. Oh iya, anak gue itu pengen yang namanya duit lebih, dan mungkin caranya seperti ini, dan mungkin cara sebelumnya itu salah. Dan ketika anak gue ngomong jujur, dan gue akan salut sama anak gue yang kayak gini, ya udah akhirnya dilebihin. Dan keharmonisan itu terbangun dalam lingkungan keluarga. Apa keluarga pun sudah baik, kemudian lingkungan yang lain pun akan lebih baik lagi. Baik, next. Nah, ini Bapak ada salah satu video. Nah, jadi di video ini 30 menit sebelumnya, jadi ada seorang anak, dia sedang berjualan tisu di pinggir jalan, ya dimana dia masih berusaha untuk bisa menjualkan tisu itu kepada pembeli yang di restoran ataupun makanan-makanan di pinggir jalan. Dia berusaha dan berikhtiar agar jualannya ini tetap laku dan di hari itu dia dapat makan. Tapi di suatu hari dia sedang berjualan, kemudian dia melihat salah satu dompet yang jatuh. Ini dari seorang bapak-bapak yang mungkin sehabis makan di tempat makan. Dan mungkin dong, setiap manusia itu pasti mempunyai keraguan-raguan. Apakah gue pengen ngasih nggak? Gue dapet dompet nih. Apakah gue pengen ngasih atau enggak? Nah, setelah di sini dia mengingat bahwasanya banyak cobaan-cobaan yang dimana ketika dia ingin berbuat baik, tetapi ketika ingin berbuat baik itu nggak mudah. Ingin langsung ngasih itu nggak mudah, banyak cobaannya. Salah satunya apa tadi? Ada teman yang ngomong, udah nggak usah dikasih, buat gue aja uangnya buat kita foya-foya buat beli sepatu. Tapi setelah itu seorang anak ini mendengar motivasi ataupun nasihat dari ibunya. Nasihat itu apa? Nah, tetap jujur. Tidak boleh memakai hak orang lain. Itu yang dipegang teguh oleh seorang anak tersebut. Hingga suatu hari anak itu pun ingin jajan, ingin memakai duitnya, ingin memakai uangnya. Nah, tapi karena dia ingat lagi kata-kata orang tuanya, dia ingat kembali apa yang sudah orang tuanya kasih ke dia, prinsip hidup namanya. Akhirnya anak itu sampai tidak jadi membeli jajan. Timbul lagi hari ke hari, bulan ke bulan, dia semakin galau, gundah gulana, menyimpan dompet bapak tersebut. Tapi setelah itu dia meyakinkan tekad untuk bisa mengembalikan dompet tersebut kepada bapak yang kehilangan dompetnya. Setelah dicari oleh anak tersebut, tidak ada bapaknya. Kemana bapaknya? Susah payah dia cari. Nah, ini dia diuji lagi. Hatinya dibolak-balikan lagi supaya
dia ini diyakinkan tidak memberikan dompet itu kepada bapak yang mempunyai dompet. Mungkin teman-teman di sini, anak-anak di sini saya ragu-ragu untuk bisa berbuat seperti itu. Tapi dengan keteguhan anak tersebut, dia tetap. Apa yang kalian tangkap dari video tersebut? Banyak hal penting yang dimana kita bisa mengambil hikmah atau pelajaran dari salah satu. Baik anak-anak, dari film tersebut apa yang kalian tangkap? Mungkin banyak yang kita tangkap, tapi apakah itu bisa diserap oleh kita dengan kejujuran itu? Okay, it's simple, just word jujur. Tapi apakah yang bisa kita terapkan dalam hubungan kita? Ini tugas pertama kalian, yang dimana kalian harus mencari ataupun mendeskripsikan apa yang kalian tangkap dari video tersebut. Jadi nanti yang mungkin setelah ini Bapak akan memberikan tugas. Tugasnya nggak sulit, mudah sekali. Tinggal bagaimana kalian mengeluarkan unek-unek ataupun pendapat kalian, terserah. Kalian mau ngomong apa, A, B, C atau D, ataupun kalian sambil curhat di dalam tugas ini, sok nggak apa-apa. Bapak hanya ingin menarik ataupun melihat kejujuran kalian, apakah nilai atau materi yang sudah Bapak jelaskan apakah sudah diterapkan oleh kalian, ataupun justru kalian hanya main-main belajar di sekolah ini, hanya menyia-nyiakan uang orang tua kalian yang orang tua kalian rela berkeringat-keringat, bercucuran darah sampai ingin membesarkan kalian seperti ini. Tapi apakah hasilnya? Kalian hanya bermain-main, kalian hanya berkhianat pada orang tua kalian. Nauzubillah. Bapak yakin kalian akan bisa berbuat jujur dari hal-hal kecil seperti ini, dan kalian akan menjadi pemimpin besar yang dari kelompok sini akan menjadi bos-bos perusahaan internasional, yang dari tengah akan menjadi orang-orang terkemuka ataupun entrepreneur sesuai dengan bidangnya, yang kanan akan menjadi jenderal, akan menjadi gubernur, wali kota, semuanya orang-orang sukses yang berhadapan dengan. Nah, kesimpulan dari pelajaran kali ini adalah jujur adalah mengatakan atau melakukan sesuatu yang sesuai dengan kenyataan. Jujur merupakan sebagian dari ruh agama. Barang siapa yang berbuat jujur akan memperoleh kebaikan dan sedang menuju surga. Kejujuran bisa melemah, karena tekad. Kejujuran juga bisa melemah akibat pergaulan. Jujur bisa dilakukan di mana saja, di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat. Baik, yang terakhir dari Bapak sedikit bercerita tentang jujur di luar konteks kita belajar hari ini. Jadi jujur memang kita hanya tahu itu sekedar kata sifat ataupun sekedar kata-kata yang memang kita tahu artinya dari dulu. Tapi apakah kita tahu kita sudah mempraktekkan apa yang kita ketahui? Dan sekaranglah Bapak ingin melihat kejujuran yang ada dalam relung hati kalian, kejujuran yang akan lahir dalam benak-benak kalian. Dan dimulai dalam detik inilah kalian berusaha jujur kepada orang tua, saudara, keluarga, guru-guru kalian, teman-teman kalian, atau siapapun. Karena yang menjadi pertimbangan kita di yaumil qiyamah nanti bukan banyak-banyak pahalanya kita, bukan seberapa banyak followers kita, bukan seberapa populer kita, bukan seberapa banyak harta kita, bukan setinggi apapun jabatan kita, tetapi sejauh mana kita sudah bersikap kepada orang lain. Demikianlah pelajaran Bapak kali ini. Semoga kalian tetap eksis, selalu semangat, selalu bahagia, selalu yakin, dan selalu belajar. Untuk kalian para siswa-siswa Bapak, welcome to the jungle. Inilah pelajaran Bapak. Selamat menikmati dan selamat berbahagia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.